Timnas Indonesia baru saja menyelesaikan pertandingan FIFA Matchday yang pertama melawan China Taipei. Pertandingan dimenangkan oleh tim nasional Indonesia dengan skor yang cukup telak, yaitu 6-0. Memang secara kualitas timnas Chinese Taipei itu memang di bawah kita. Secara peringkat FIFA pun cukup jauh ya. Mereka di 172 kalau nggak salah dan kita di angka 118. Memang secara kualitas permainan pun sepertinya sangat jauh banget lah. Secara ball position, secara jumlah serangan, secara jumlah shoot on target sangat berbeda jauh. Tim kita sangat mendominasi, tim nasional Indonesia sangat mendominasi. 6 gol yang dicetak itu yang pertama oleh Jordi Amat melalui sundulan kepala, terus ada gol bunuh diri, terus yang ketiga Mark Locke melalui tendangan jarak jauh, terus yang keempat ada Eleni Renders yang menerima crossing yang sangat bagus kalau menurut gue dari Yakob Sayuri karena dia tinggal nyeplosin ke gawang karena sudah lewat dari kipernya Chinese Taipei. Dan di babak kedua ada Ramadan Sananta yang berhasil mencetak gol setelah memanfaatkan bola muntah dari second ball-nya tim Chinese Taipei, dan yang terakhir adalah Sandy Walsh melalui set piece. Jadi golnya memang ada dari set piece dan juga ada dari open play. Nah, secara permainan timnas Indonesia lini pertahanan agak kurang terlihat ya. Bahkan kalau menurut gue beberapa kali kita berhasil lolos. Tapi gue melihatnya bahwa duet dari Jordi Amat dengan Rizky Ridho itu cukup mumpuni. Karena memang mereka juga terbiasa melakukan duetnya di klub Persija Jakarta. Jadi sepertinya chemistry antara dua pemain ini cukup terjaga walaupun ada beberapa celah tapi berhasil ditutup oleh pemain yang lain. Dan secara lini tengah kita sangat menguasai sekali. Lini depan pun juga kita menguasai sekali. Cuman di pertandingan kali ini, gua melihatnya kita masih sering banget hilang bola. Dan ini sangat bahaya sekali ketika kita nanti melawan Arab ataupun melawan Irak di round keempat. Bahkan final pass-nya kita itu sering salah. Nanti ketika kita melawan Arab ataupun melawan Irak, bisa jadi kemungkinan itu tidak akan datang berkali-kali. Peluang akan sangat susah mungkin kita dapatkan. Dan ini menjadi hal yang harus diperhatikan kalau menurut gua. Karena memang sekarang level lawan dari tim kita adalah lebih rendah. Makanya kita bisa melakukan peluang berkali-kali. Kita bisa sangat menguasai. Tapi ketika kita melawan Irak dan juga Arab Saudi, itu akan menjadi hal yang sangat berbeda. Dan mungkin akan nanti kelihatan di pertandingan FIFA Matchday yang kedua, yaitu ketika kita nanti melawan Lebanon. Yang memang pertandingan awalnya kan harusnya kita lawan Kuwait nih. Entah kenapa tiba-tiba Kuwait menarik mundur dari pertandingan itu, dan akhirnya untungnya ketua PSSI kita mampu dengan cepat mendapatkan lawan tandingnya itu Chinese Taipei. Nah cuman di pertandingan ini sangat gue sayangkan gitu loh. Kita tinggal 2 pertandingan ketika kita akan bertanding di round 4. Sedangkan kita baru ganti pelatih kemarin. Jadi sebenarnya momen 2 pertandingan FIFA Matchday ini adalah saat yang tepat gitu loh. Saat yang tepat buat Patrick Kluivert untuk meracik ataupun memahamkan kepada para pemain cara bermain seperti apa yang dia mau sebenarnya. Tapi kok entah kenapa di pertandingan kali ini sepertinya tidak dimanfaatkan dengan baik kalau menurut gua. Karena banyak tim yang turun adalah tim kedua bahkan mungkin tim ketiga kalau menurut gua. Ya gua nggak tahu apakah memang di skemanya Patrick Kluivert para pemain ini adalah yang akan menjadi starting line up-nya mereka ketika ronde keempat, gue juga nggak tahu gitu, karena itu kan semua adalah di pelatih gitu loh. Tapi kok berdasarkan pertandingan sebelumnya, pemain yang dimainkan sekarang adalah lapis kedua ataupun lapis ketiga, padahal ini adalah momen yang tepat buat mereka bisa menerapkan apa yang diinstruksikan oleh pelatih gitu loh. Oke lah ketika kita memang membiasakan pemain lapis kedua, lapis ketiga juga bermain, tapi kita butuh untuk menyamakan, mendapatkan chemistry sesuai dengan instruksi pelatih gitu loh. Dan itu nggak hanya bisa didapat dengan 1 ataupun 2 pertandingan gitu loh. Dan entah kenapa pertandingan ini ya gue ngerasanya kok nggak tepat sih sebenarnya kalau gue bilang ketika pemain yang diturunkan tidak mencerminkan tim line up nanti ketika kita ronde keempat.
Ya memang di akhir-akhir babak akhirnya ada pemain baru yang masuk. Tom Haye mulai masuk, Marcelino masuk, dan juga ada 2 pemain baru naturalisasi kita yang baru masuk, yaitu Emiliano dan juga Mauro Zelstra. Nah, tapi kan waktunya cuma sebentar gitu, dan itu hal-hal seperti itu nggak akan bisa didapatkan dalam sesi latihan. Itu harus didapat dalam sesi pertandingan. Jadi walaupun lawannya sekuat apa ataupun di bawah kita, kalau gue sih ngelihatnya harusnya kita menurunkan sesuai dengan apa yang akan kita lakukan nanti di ronde keempat gitu loh. Dan kalau menurut gue harusnya pelatih punya roadmap gitu. Ketika lu udah punya target nih harus lolos Piala Dunia dan kita udah deket banget sama ronde keempat, harusnya lu udah tahu pertandingannya apa yang mau dilakukan di 2 pertandingan ini gitu loh. Jangan ketika lawannya berubah, lu berubah. Harusnya kan tetap mengikuti roadmap itu gitu loh. Makanya gue agak heran. Gue nggak tahu kalau nanti kita waktu misalnya tetap lawan Kuwait, apakah tetap seperti ini yang akan diturunkan. Kalau gue sih nggak yakin akan seperti ini. Tapi ya harus kan mereka punya roadmap gitu loh. Itu yang sebenarnya sangat gue sayangkan gitu loh. Kenapa harus bukan plan kita ketika nanti ronde keempat gitu. Walaupun memang di babak akhir ya secara lini depan udah kelihatan gitu loh. Ya kita lihat nanti seperti apa pertandingan terakhir sebelum kita ronde keempat, yaitu melawan Lebanon. Ya mudah-mudahan skema yang diinginkan oleh pelatih Kluivert bisa diterapkan dengan baik oleh pemain timnas Indonesia. Karena terakhir waktu kita lawan Jepang itu kita dibantai habis, dan itu sangat-sangat hancur kalau gue melihatnya. Jadi mudah-mudahan pertandingan ini berguna lah buat tim nasional Indonesia nanti di ronde keempat. Mudah-mudahan gue salah sih, mudah-mudahan ini memang sudah bagian dari skenario-nya pelatih. Tapi ya kalau gue ngeliat harusnya sih mereka punya roadmap lah. Harusnya mereka punya roadmap yang akan dilakukan di 2 pertandingan ini. Tapi kok kayaknya nggak ngarah ke sana sih kalau gue melihatnya. Oke, yang mudah-mudahan Indonesia bisa lolos ronde keempat yang pasti tentunya. Dan mudah-mudahan ketika kita nanti lawan Lebanon kelihatan sebenarnya skema yang asli dari tim nasional Indonesia. Karena secara skema permainan ya memang, tapi dengan tim yang berbeda itu akan menjadi pertandingan yang berbeda gitu loh. Makanya gue sih tadi berharap ada 1 ataupun 2 ataupun 3 tim inti yang bisa main di awal dulu gitu loh. Nggak harus mereka masuknya di babak kedua gitu. Tapi ya nggak tahu lah seperti apa. Kita lihat seperti apa. Oke, maju sepak bola Indonesia.